Kalian dan saya harus melihat cerita gila ini. Saat terbangun dia syok karena menyadari dirinya telah berubah menjadi seorang bayi. Gadis berambut merah kikuk yang memanggilnya Acan ternyata ibunya. Padahal Kai baru saja mau menyusun rencana licik untuk memanipulasinya. Namun belum sempat menyusun rencana, bel pintu tiba-tiba berbunyi. Seorang kurir santai masuk membawa paket besar. Kai langsung tersadar. Ada yang tidak beres di sini. Itu jelas bukan manusia, melainkan monster pembunuh. Dalam tubuh bayi mungil ini dia tahu kesempatan bertahannya sangat kecil. Kai nyaris gagal menghindari serangan pertama monster itu. Dia pun terpaksa menggunakan senjata darurat. Senjata konyol berupa botol susu bayi. Saat monster itu menerjang maju, Kai melempar botol itu tepat ke arah kakinya. Makhluk itu langsung terpeleset dan terbang menabrak jendela luar. Kai bernapas lega, mengira mimpi buruk ini telah usai. Tapi tepat pada detik itu juga, seutas ekor aneh tiba-tiba tumbuh dari punggungnya. Ekor itu langsung melesat menuju mayat monster. Ekor itu merobek dan melahap inti energi monster. Seketika itu juga, Kai berhasil menyerap dan meniru kemampuan monster malang tersebut. Asal kalian tahu, di kehidupan lampau, Kai adalah awakener terkuat dengan kemampuan mengerikan untuk menduplikat kekuatan monster. Semua orang sangat takut padanya, terutama bosnya sendiri. Jadi suatu hari mereka merencanakan siasat licik untuk menyingkirkannya. Nah, perhatikan baik-baik bagian ini. Kai dikirim ke sarang monster mematikan yang sangat mustahil untuk bisa bertahan hidup. Karena kalung pembatas ketat di lehernya. Dia tidak punya pilihan selain patuh. Sejak awal, misi itu hanyalah hukuman mati. Saat terkapar sekarat, Kai hanya memikirkan satu hal saja, kebebasan hidup. Sebuah kehidupan tanpa ada orang yang bisa mengendalikannya. Dan kini dia mendapatkan kesempatan kedua. Acan segera memegang ekor barunya yang sedang lahap mengunyah inti energi monster tersebut. Dia sangat mengenalnya karena ini adalah ekor kata kekuatan dari kehidupan lamanya. Kekuatannya luar biasa, tapi dia heran mengapa masih memilikinya. Bencana besar dunia diprediksi baru akan terjadi 4 tahun lagi, sedangkan Kai lahir 3 tahun setelah bencana itu terjadi. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, namun merasa sangat beruntung bisa langsung mendapatkan kemampuan hebat ini secara gratis. Di masa lalu, dia mendapatkan kekuatan ini setelah berhasil menyerap inti energi monster berjenis ekor koyote. Keberuntungan lainnya adalah semakin mudah seseorang membangkitkan kekuatannya, maka potensi kekuatannya akan menjadi jauh berkali-kali lipat lebih kuat. Demi membuktikannya, dia mengubah tangannya menjadi bilah tajam lalu menebas ranjang bayinya hingga langsung meliuk patah. Di kehidupan lamanya, dia baru bangkit sebagai kelas S pada usia 7 tahun. Luar biasa sekali pencapaiannya saat itu. Kalian pasti berpikir ini tidak adil, kan? Tapi dengan kekuatan sedahsyat ini sejak bayi, dia akan menjadi legenda peringkat triple S. Ini adalah tiket emasnya menuju kekayaan melimpah, ketenaran, dan para wanita cantik di luar sana. Jika begitu, dia tidak perlu berlama-lama tinggal di rumah ini dan berpura-pura menjadi seorang bayi yang polos. Saat dia mencoba merangkap pergi memulai hidup barunya, ranjang bayi besi yang dirusaknya tadi tiba-tiba mulai ambruk tepat ke arahnya. Kai berusaha menghindar, namun tubuh bayinya kehabisan tenaga dan kaku tidak bisa digerakkan. Ranjang besi itu retak lalu roboh ke samping. Pandangannya mulai buram, namun dia sempat melihat ibunya berlari kencang mempertaruhkan nyawa demi menyelamatkannya dari reruntuhan besi. Hal itu mengingatkannya pada kehidupan masa lalunya bersama sang majikan kejam yang kerap menyiksanya dengan berbagai ujian mengerikan. Bajingan itu bahkan memaksanya memakan makanan anjing hanya demi bertahan hidup, membuktikan bahwa dia hanyalah anjing peliharaan organisasi. Kai menggertakkan gigi menahan amarah karena sebutan anjing organisasi itu. Perlahan dia terbangun saat sinar matahari pagi mulai menerpa wajahnya. Sepertinya dia pingsan karena kelelahan setelah mengalahkan monster tersebut. Perlahan dia bangkit dan melihat ibunya sedang menulis buku di dekatnya. Ternyata wanita itu berhasil menyelamatkannya. Namun sekarang pertanyaannya adalah, mengapa dia bisa pingsan begitu cepat sebelumnya? Sepertinya aliran energi dari kemampuannya terlalu besar untuk ditampung tubuh bayi, padahal dia baru menggunakannya selama 30 detik saja.
Namun energi itu langsung menguras seluruh tenaganya dan membuatnya tak berdaya. Sekarang dia harus fokus menjadi lebih kuat. Di tengah lamunannya, tiba-tiba terdengar suara isak tangis ibunya. Kai menatap buku harian penuh catatan tempel yang sedang dibaca wanita itu. Di halaman itu tertulis betapa takutnya sang ibu karena hampir saja kehilangan harta paling berharga dalam hidupnya. Terlihat juga luka memar besar di punggung sang ibu, yang kemungkinan besar didapat karena melindunginya dari runtuhan ranjang besi kemarin. Ibu di kehidupan lamanya pasti akan sangat senang menjual dirinya ke organisasi kejam demi mendapatkan keuntungan uang yang cepat. Namun wanita ini justru rela terluka demi melindunginya. Kai mengulurkan tangan mungilnya mencoba menenangkan ibunya yang sedang bersedih. Begitu merasakan sentuhan tangannya, sang ibu langsung memeluknya dengan sangat erat sambil terus menangis terseduh-seduh. Mari kita akui, wanita ini sangat tulus. Hal itu membuat Kai akhirnya memutuskan untuk tinggal dan melindunginya sebentar saja. Meski begitu, waktu mereka tidak banyak karena dunia akan berubah total dalam waktu kurang dari 1 minggu ke depan. Monster berikutnya pasti sedang dalam perjalanan, dan dia harus bisa bertarung lebih dari 30 detik demi melindungi rumah barunya. Di luar apartemen mereka, seorang pembersih jendela tampak gemetar kesakitan saat cairan lendir biru mulai keluar dari mata, mulut, dan hidungnya. Kalian dan aku akan melihat kemana aliran air ini pergi. Di saat yang sama, Ahon sedang memikirkan langkah. Selanjutnya, tiba-tiba ibunya membawakan sesuatu yang ditutupi selimut merah tebal. Saat selimutnya dibuka, muncullah seekor anjing lucu di dalam kandang besi. Ibunya meminta anjing itu dari tetangga agar dia punya teman bermain. Acan langsung teringat pada anjing dari kehidupan masa lalunya dahulu. Itu adalah anjing galak dan dia tidak menyangka akan bertemu lagi di kehidupan sekarang. Ditambah lagi, ukuran anjing itu terlalu besar untuk menjadi teman bermain bayi. Tapi ini bisa jadi keberuntungan bagi Echan sendiri. Ibunya mungkin agak ceroboh, tapi ternyata dia bisa berguna di saat seperti ini. Jika dia melatih anjing ini dengan benar, maka peliharaan ini akan menjadi sekutu yang sangat tangguh, bahkan bisa menjadi tunggangan tempurnya nanti. Punya anjing besar ternyata tidak seburuk dugaan awalnya. Sang ibu tersenyum bahagia melihat seringai kecil di wajah bayinya. Tampaknya keputusan yang diambilnya sangat tepat, setidaknya itu membuat sang anak senang. Dia membiarkan mereka berdua bermain sementara dirinya pergi menyelesaikan beberapa pekerjaan rumah tangga lainnya. Acan menatap tajam anjing itu sambil berpikir keras harus berbuat apa. Langkah awal, dia harus memberinya makan terlebih dahulu. Dia mengambil sosis dari dapur dan menyuruh anjing itu memakannya. Jika sosis itu dimakan, maka awas, jangan berkedip karena momen ini sangat menentukan. Tapi si bayi tampaknya kesulitan membuat kontrak kerja sama dengan hewan itu. Karena si anjing terlalu bodoh untuk mengerti situasi mereka. Saat anjing itu menunduk hendak mengambil sosisnya, Hachon langsung menginjak kepalanya untuk menunjukkan perbedaan kekuatan di antara mereka. Namun, meskipun si anjing tidak paham ucapan si bayi, bukan berarti dia mau direndahkan begitu saja. Hewan itu langsung menampar Hachon dengan kedua cakarnya tepat di wajah hingga bayi itu terpental. Setelah itu, dia menikmati sosisnya dengan tenang. Tapi si bayi jelas tidak akan tinggal diam. Acan langsung melompat menyerang anjing itu sambil berteriak kencang. Dia menerkamnya. Lalu mereka berdua saling baku hantam. Sementara sang ibu malah tertawa melihat tingkah lucu mereka. Sepertinya mereka sudah berteman akrab dengan cepat. Saat sedang memasak, sang ibu sadar persediaan tepungnya habis. Ketika dia menunduk mencari tepung itu, monster slime biru tiba-tiba muncul dari wastafel dan berdiri menjulang di atas anjing serta bayi yang sedang bertarung, mengincar wanita malang yang masih sibuk mencari sisa bahan masakan tersebut. Monster slime itu perlahan mengangkat tubuhnya ke udara dan langsung menyerang Ibu Acan. Sang anjing langsung sigap bertindak dan berlari menyerbu monster tersebut sebelum berhasil melukainya. Dia tiba tepat waktu untuk mendorong sang ibu ke dalam lemari wastafel sebelum slime menyerang. Beruntung, sang ibu sama sekali tidak menyadari pertarungan sengit di belakangnya. Hachon menyaksikan semua kejadian itu. Kalian pasti tahu reaksi si bayi, kan? Dia cuma menatap malas. Monster ini terlalu lemah, tapi tetap saja terasa merepotkan jika dibiarkan.
Tubuh cairnya membuat serangan tebasan atau tusukan tidak berguna, jadi mereka harus mencari cara lain untuk mengalahkannya. Sang ibu mencoba keluar dari lemari bawah, namun dia hanya fokus pada rasa sakit di kepalanya tanpa menyadari perkelahian brutal antara anjing dan monster yang sedang berlangsung tepat di belakangnya. Akhirnya, slime mulai menyelimuti tubuh anjing dan mulai berubah wujud menjadi mengerikan. Chan harus segera bertindak cepat sebelum semua keadaan menjadi kacau. Dia teringat dari pertarungan masa lalunya bahwa kelemahan slime adalah kondisi kering, jadi dia harus mencari sesuatu untuk mengeringkan monster tersebut. Dia langsung melihat botol susunya yang penuh susu bubuk lalu membukanya dan melemparkannya ke arah monster. Slime itu langsung menyusut dan melompat panik ke sekeliling ruangan karena kehilangan banyak cairan akibat susu bubuk tadi. Begitu monster itu berhenti bergerak, Achan langsung mengambil kesempatan emas ini untuk mengurungnya di bawah tempat sampah kecil. Setelah situasi dirasa aman, si anjing dan ibunya perlahan mengintip keluar dari balik meja dapur kayu. Namun sang ibu tidak sengaja menumpahkan tepung ke tubuh mereka berdua, membuat mereka makin kebingungan dari sebelumnya. Akibat tumpahan tepung itu, sang ibu langsung berlari pergi untuk membersihkan diri sebelum noda tepung merusak pakaiannya. Sementara itu, Akon masih menikmati kepuasan setelah berhasil menangkap monster pertamanya. Cairan slime bisa digunakan sebagai pengusir monster alami. Jadi jika dia berhasil mengoleskannya pada seluruh jendela rumah, itu akan mencegah segala serangan monster lain yang mungkin datang di masa depan nanti. Secara tiba-tiba, tempat sampahnya bergeser dan monster slime langsung melompat keluar, memanfaatkan situasi sunyi untuk mencoba melarikan diri. Anjing itu langsung menghadangnya sebelum pergi terlalu jauh, sedangkan Hon berlari sangat cepat untuk mencoba menangkapnya kembali. Namun makhluk licin itu berhasil lolos dan kali ini benar-benar menghindari jebakan tempat sampah tersebut. Sebelum kabur lewat jendela, slime itu sempat mengacungkan jari tengah ke arah mereka berdua. Monster itu menyusup ke, "Kalian setuju kan kalau slime ini sangat menyebalkan? Sudah bikin kacau, sekarang malah kabur begitu saja." Biarpun lemah, dia sangat sombong hingga membuat mereka berdua sangat murka dan tidak akan membiarkannya lolos. Achan langsung meraih benda di dekatnya. Ikuti terus petualangan ini. Sekarang dia jadikan payung sebagai senjata dan menunggangi anjing setianya untuk memburu monster itu sebelum kabur jauh, terlalu jauh, dan membuat kekacauan besar. Mereka sama sekali tidak boleh membiarkan monster itu kabur dan meneror orang-orang di masa depan. Mereka akhirnya tiba di lantai dasar gedung dan langsung melihat slime itu sedang bertengger di atas atap sebuah bangunan tinggi. Cairan lendirnya menetes tepat di kepala seorang gadis yang lewat, membuat gadis itu mendongak dan melihat si slime melompat hendak menelannya. Achan dan anjingnya segera berlari menyelamatkan gadis itu, sementara si bayi terus memutar otak mencari cara terbaik untuk segera bertarung. Dengan kekuatan bayinya, dia jelas tidak akan kuat melawan slime itu. Tapi jika monster itu memangsa si gadis, semuanya akan tamat. Tempat ini akan berubah menjadi lautan darah. Pemandangan mengerikan seperti itu sudah terlalu sering Achan saksikan di kehidupan sebelumnya. Si anjing berlari dengan sangat cepat hingga berhasil melompati gadis itu tepat waktu, sementara Achan langsung membuka payungnya dengan sigap. Dia menahan hujan lendir beracun sebelum mengenai si gadis, tapi slime itu tidak menyerah dan langsung melompat dari atas payung. Perhatikan baik-baik, monster itu sekarang mengincar si anjing dan bayi. Karena kekuatan Achan terbatas, dia hanya punya satu kesempatan. Satu serangan untuk menghabisi monster ini dalam sekejap. Dia melepaskan pukulan super kuat berenergi penuh yang langsung menembus tubuh lawannya. Monster itu langsung hancur berkeping-keping. Tubuh slime meledak dan menghujani jalanan, menandakan kekalahan total si monster. Achan dan anjingnya berdiri gagah memenangkan pertarungan singkat ini. Untung saja gadis itu berhasil diselamatkan dari maut tepat waktu. Namun dia juga melihat kekuatan misterius si bayi dan langsung ketakutan. Tanpa membuang waktu, gadis itu langsung lari terbirit-birit. Dia terus berlari menyusuri jalan tanpa berani menoleh ke belakang. Sangat wajar jika dia kabur setelah melihat kejadian luar biasa tadi. Masalah terbesarnya sekarang adalah bagaimana cara membersihkan kekacauan berantakan ini. Tiba-tiba, ekornya keluar dari popok bayi miliknya.
Ekor misterius itu bergerak cepat menyerap seluruh sisa-sisa slime di jalanan. Tampaknya, ekor unik ini memiliki kemampuan khusus yang sangat dahsyat. Kemampuan untuk menyerap kekuatan monster lain. Di kehidupan lamanya, satu-satunya cara bagi Kay menyerap skill baru adalah dengan menukarnya. Dia harus membuang kekuatan lamanya. Tapi sekarang, ekor itu melahap habis cairan slime dan mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri. Dia menguji kekuatan baru itu dengan menciptakan bola lendir di tangannya, membuktikan bahwa kedua kekuatan kini bisa menyatu di dalam dirinya. Dulu di masa lalu, Kay sebisa mungkin sangat jarang berganti kemampuan agar keberadaannya tidak terendus oleh organisasi misterius. Keputusan itulah yang akhirnya menjadi penyebab kematiannya. Namun, ada keanehan besar pada ekor Taoti miliknya kali ini. Kalian pasti bingung kan, kenapa ekor Taoti bisa berevolusi sendiri? Kemungkinan besar semua ini terjadi karena faktor usianya. Semakin muda usia seseorang saat membangkitkan bakatnya, maka kekuatan yang dihasilkan akan jauh lebih dahsyat dan cepat dikuasai. Dulu Kay baru terpilih sebagai pengguna kemampuan pada usia 10 tahun. Sedangkan anak-anak yang lebih muda, semuanya tewas. Fisik anak kecil biasanya tidak sanggup menahan racun monster, sehingga mereka langsung mati begitu terpapar zat mematikan itu. Namun kini, Kay terlahir kembali jauh lebih muda dibanding semua kandidat di kehidupan lalunya, membuat potensinya menjadi tanpa batas. Saat dia sibuk merencanakan langkah ke depan, si anjing sudah membawanya pulang ke rumah dengan sangat aman. Dia segera turun dari punggung anjingnya dan menggunakan kekuatan slime baru untuk melapisi seluruh area luar agar rumahnya tetap aman. Tindakan itu menjamin tidak akan ada monster yang berani mendekat, tetapi energinya langsung terkuras habis sampai lemas. Sia-sia saja memikirkan cara mendapatkan skill baru jika staminanya masih sangat rendah untuk mengendalikan semua kekuatan itu. Meski begitu, dia tidak perlu terlalu cemas karena pelindung slime buatannya sudah cukup aman untuk menjaga rumahnya dari monster luar. Setidaknya monster-monster itu tidak akan mengganggu kedamaian mereka lagi berkat penghalang lendir yang dia buat. Acan ambruk ke lantai karena kelelahan. Lalu, si anjing mendekat dengan tatapan mata yang sangat menyeramkan sekali dan tajam. Tampaknya hewan peliharaan ini akhirnya ingin membalas dendam atas penghinaan yang dia terima sebelumnya dari si bayi. Si anjing langsung menunduk dan menggigit kerah baju Acan untuk mengangkatnya, membuat bayi itu mengira dia akan dijadikan makanan anjing. Kembali ke apartemen, ibunya baru saja keluar dari kamar mandi setelah membersihkan seluruh noda tepung yang menempel tadi. Dia pergi ke ruang tamu untuk memeriksa keadaan putranya, lalu melihat sang anak sedang berpelukan mesra dengan anjing peliharaan di lantai. Kelihatannya memang manis, padahal Acan sedang berjuang setengah mati menahan beban berat tubuh anjing besar yang menindihnya. Setelah beberapa jam, si bayi akhirnya berhasil lolos dari jebakan bulu lebat itu dan mulai memperkuat pertahanan apartemen mereka. Dia melapisi jendela, ventilasi udara, hingga pipa pembuangan air menggunakan lendir khusus. Kini, jika ada bencana besar, mereka akan aman. Sambil menyelesaikan semua pekerjaan berat itu, Acan juga akhirnya mulai memahami kondisi luar biasa dari ekor ajaib barunya. Ternyata ekornya sekarang bisa menyimpan sampai 4 kemampuan sekaligus, sangat berbeda dengan masa lalunya yang mengharuskan dia menukar kekuatan. Saat ini dia bisa memakai ekor coyote dan kekuatan slime bersamaan, namun durasinya hanya sekitar setengah menit saja. Nah, untuk bersiap menghadapi bencana besar, menurut kalian apa langkah pertama yang paling penting untuk dia lakukan selanjutnya? Kalian tahu kan, perbekalan adalah kunci bertahan hidup saat kiamat. Tapi, penyebab kematian terbesarnya bukanlah para monster, melainkan kelaparan akibat putusnya logistik yang memicu perebutan pasokan makanan secara brutal. Jika ada orang yang berhasil menimbun banyak pasokan sejak awal dan menghindari konflik, dia bahkan bisa merekrut pengikut setia untuk melindunginya di masa-masa kritis. Hon harus segera mempersiapkan rencana ini secepat mungkin. Tapi sebagai bayi, kemampuannya tentu sangat terbatas. Apalagi supermarket pasti akan sangat ramai dan segera dipenuhi oleh monster mengerikan. Sekali saja ada yang terinfeksi, wabah akan menyebar cepat tanpa bisa dihentikan. Dengan tubuh bayinya saat ini, Akon jelas tidak akan sanggup menghadapi gerombolan monster sendirian. Ditambah lagi,
Pilihan tempat mencari persediaan sangat terbatas. Di tengah kebingungan memikirkan cara mendapatkan perbekalan di masa depan, ponsel ibunya tiba-tiba berdering di meja ruang tamu. Dia segera memeriksa siapa yang menghubungi ibunya itu. Rupanya ada banyak pesan masuk dari grup obrolan pemilik sewa. Beruntung ponselnya tidak dikunci sehingga gampang dibuka. Orang-orang di grup sedang heboh membahas virus aneh yang menyebar luas dan bagaimana para penderitanya berubah menjadi monster mengerikan. Jelas sekali mereka belum menyadari betapa mengerikannya bencana kiamat yang mendekat. Acan pun dengan senang hati ingin memberi mereka sedikit pencerahan. Coba perhatikan trik cerdiknya saat menyusup ke grup. Dia langsung memperingatkan semua orang bahwa bencana besar akan datang dan mereka harus segera menimbun bahan makanan sebelum situasi kacau balau. Meski niatnya baik dengan memberikan petunjuk rinci, tampaknya usaha itu sia-sia. Sebab tidak ada satupun orang yang percaya padanya. Apalagi akun barunya itu belum memiliki foto profil. Sebagai bayi, dia benar-benar tidak bisa berbuat banyak dan forum online pun tidak memberi solusi berarti. Jika begini terus, semua orang akan tewas sebelum organisasi terbentuk. Tiba-tiba, sebuah permintaan pertemanan muncul di ponsel. Didorong rasa penasaran, dia pun menerimanya. Tanpa basa-basi, orang di seberang sana langsung mengajukan tawaran penting untuk melakukan transaksi rahasia jika dia memang membutuhkan perbekalan. Nama pengguna orang misterius itu adalah Hot. Nama yang terasa sangat familiar bagi si bayi. Itu adalah nama wanita tangguh yang bekerja untuk organisasi raksasa bernama Hot juga. Dan tebakannya sangat tepat. Sosok di balik layar itu memanglah Hot yang dia maksud. Di sebuah ruangan penuh komputer canggih, wanita itu bersandar santai sambil mengetik pesan. Kelihatannya situasi ini akan menjadi sangat menarik baginya. Kita semua bisa melihat kalau orang yang diajaknya bicara ini sangatlah waspada. Namun sebelum menyetujui transaksi apapun, dia ingin tahu apa rencananya. Bernegosiasi dengannya terasa sangat melelahkan. Padahal mereka baru bertukar beberapa patah kata saja. Akhirnya, Hot memutuskan untuk langsung mengajukan sebuah penawaran. Dia berjanji akan menyediakan semua pasokan yang dibutuhkan, mulai dari makanan, air bersih, baju pelindung, hingga senjata. Satu-satunya hal yang dihargai mahal olehnya hanyalah informasi penting yang dia butuhkan. Harganya pun tidak main-main, yaitu 100 juta yen. Tapi bagi Hot, masalah transportasi juga jadi kendala besar. Jadi, dia menawarkan solusi dengan meminta bagian 20% dari semua pasokan yang dikumpulkan. Gaya bicaranya dan tarif 100 juta yen tersebut terdengar sangat kekanak-kanakan bagi si bayi, tapi secara logis tidak mungkin orang ini bukan Hot yang dia kenal dulu di dalam organisasi. Dia pun meladeni obrolan itu dan langsung bertanya padanya, mengapa dia harus mempercayai semua ucapannya? Dan apa untungnya bagi dia untuk menyetujui kesepakatan tersebut? Hot malah bertanya balik apakah dia ingin menjadi musuh daripada sekutu, padahal dia ingin mereka berteman baik. Si bayi akhirnya setuju dan langsung menanyakan di mana lokasi koordinat untuk mengambil semua pasokan tersebut. Wanita itu memberitahu bahwa dia sudah menaruh informasinya di dalam kotak surat lantai bawah apartemennya. Mengingat organisasi belum terbentuk, saat ini Hot bukanlah seorang petinggi di sana, melainkan wanita berbahaya yang suka mempermainkan orang demi keuntungannya sendiri. Sekali dia mendapatkan target yang sangat menarik minatnya, dia akan menggunakan segala cara licik untuk memanfaatkannya habis-habis. Tidak mungkin dia ingin berteman begitu saja. Dia hanya ingin memancing bayi itu ke dalam jebakan dengan menggunakan informasi rahasia sebagai umpannya. Namun kali ini Acan jauh lebih cerdas dari dugaannya. Dialah yang akan mengendalikan permainan ini. Dia memutuskan untuk tidur selama 2 jam terlebih dahulu. Begitu dia terbangun dari tidurnya yang lelap, staminanya yang terkuras tadi kini telah pulih sepenuhnya dan dia siap bergerak mengambil informasi penting itu. Tetapi, kamera pengawas di lift apartemen sangat berbahaya bagi identitas rahasianya. Jadi, dia memutuskan untuk beralih lewat tangga. Tapi tunggu dulu, kalian pasti tahu masalah terbesarnya kan? Yap, dia ini masih seorang bayi mungil. Kalian pasti tahu tubuh bayi sekecil ini mana sanggup memanjat tangga tinggi. Jadi, ayo kita lihat bagaimana dia harus
mengandalkan peliharaan berbulunya. Dia menatap anjing yang sedang tertidur di sofa, sadar bahwa si Guguk adalah satu-satunya harapan untuk mencapai kotak surat itu. Acan pun mencoba membangunkan si anjing dengan menarik ekornya kasar. Tapi si Guguk jelas merasa tidak senang. Ekor tebalnya langsung menampar Acan hingga terpental jauh dengan pipi memerah. Padahal Acan mengira kalau dirinya sudah berhasil menjinakkan monster berbulu ini. Namun ternyata hubungan mereka masih saja buruk. Tiba-tiba Acan melihat sesuatu di atas meja dapur yang mungkin bisa membantunya saat ini. Itu adalah kotak camilan lezat, umpan manis yang bisa dia gunakan untuk merayu si anjing agar mau membantunya. Dia menuangkan beberapa butir camilan ke tangannya lalu mendekatkannya ke hidung anjing itu. Hanya dalam beberapa detik, si Guguk langsung bangun dan menyetujui kesepakatan itu. Tampaknya di balik wajah garangnya, anjing nakal ini ternyata sangat mudah untuk disenangkan. Setelah transportasinya aman, langkah selanjutnya adalah menuju tempat Hot meletakkan informasi rahasia sebelum ibunya terbangun dari tidur. Dia menunggangi si anjing menyusuri koridor gedung apartemen dan akhirnya berhasil sampai di area kotak surat berada. Di salah satu kotak terlihat sebuah surat merah muda mencolok yang menyembul keluar. Itu pasti target utamanya, tapi ada satu kamera pengawas yang terus mengawasi area tersebut. Jelas sekali kalau sang peretas ingin memakai kamera itu demi mengungkap identitas aslinya. Jika sampai terekam, data pribadinya akan langsung dijual dan dia akan... Nah, perhatikan bagian ini baik-baik. Tidak suka berurusan dengan orang asing, jadi Acan wajib menjaga kerahasiaan identitasnya. Untuk itu, dia harus mengelabuinya. Sang bayi langsung mengaktifkan kekuatannya, menyebarkan sulur merah tipis ke seluruh penjuru ruangan demi melacak benda mencurigakan. Selain kamera pengaman apartemen biasa, dia berhasil menemukan 3 kamera tersembunyi lain yang pasti dipasang oleh wanita itu. Sangat jelas dia begitu berambisi mengungkap identitas sang bayi. Hot tertawa puas di ruang komputernya. Tidak sabar melihat orang bodoh mana yang akan terjebak kali ini. Namun, tanpa ada satupun orang mendekati kotak surat, dia malah mendapat pesan konfirmasi dari lawan bicaranya bahwa informasi rahasia tersebut sudah berhasil diambil. Dengan panik, dia langsung memeriksa rekaman kamera pengawas di sana. Tapi yang tampak di layar hanyalah seekor anjing yang diam berdiri dekat kotak surat. Dia sama sekali tidak tahu bahwa di balik tubuh berbulu itu ada musuh yang paling dibencinya. Berusaha membaca surat secara diam-diam. Bayi cerdik itu berhasil menemukan titik buta kamera pengawas dan memanfaatkan peliharaan berbulunya untuk menyembunyikan dirinya dan membaca surat secara santai. Dia mengambil kertas selebaran itu lalu bergegas pergi tanpa jejak. Selebaran itu mengarahkannya pada sebuah promo obral besar. Kalian pasti tahu kemana dia harus pergi setelah ini kan? Ya, ke supermarket lokal. Selagi dia membaca selebaran, Hot dengan panik meneror ponselnya, menuntut jawaban tentang siapa dia sebenarnya. Namun bayi itu justru mengejek balik dan berjanji akan membuka identitasnya jika dibayar 100 juta yen. Hal itu membuat Hot makin murka karena sadar ada orang yang berani meremehkannya. Dan dia ingin memastikan mereka menyesalinya nanti. Dia segera mengaktifkan sistem kamera pengintai berwujud laba-laba yang bersembunyi di saluran air lalu memerintahkannya memindai seluruh area gedung. Alat berbentuk laba-laba ini dilengkapi dengan kamera canggih serta tahan debu, air, suhu ekstrem, magnet, kecepatan tinggi, dan sengatan listrik. Laba-laba itu merayap mendekati Acan dan si anjing, namun mendadak diinjak oleh sepasang sandal berbulu lembut yang turun dari tangga di belakang mereka. Hot langsung menjerit histeris saat robot seharga 30 juta dolarnya hancur dalam hitungan detik. Pelaku penghancuran itu ternyata adalah ibu si bayi, yang turun mencari mereka setelah menyadari hilangnya sang anak. Hot menangisi kehancuran perangkat laba-laba kesayangannya, tapi untunglah tampaknya fungsi perekam audio pada robot itu masih berfungsi dengan baik. Dia mendengar suara wanita di seberang sana dan menyadari bahwa fitur panggilan suara juga aktif, yang berarti mereka juga bisa mendengar suaranya.
Dia segera mengambil mikrofon dan mencoba mengancam siapapun yang berada di sana, memperingatkan bahwa mereka belum menang hanya karena berhasil menginjak robotnya. Kini setelah berhasil mendengar suara, targetnya, dia bisa menyebarkan semua obrolan dan masa lalu kelam mereka ke seluruh internet. Dia terus memprovokasi mereka, namun orang di seberang sana sama sekali tidak merespons. Sebaliknya, wanita itu terus mengobrol dengan sang bayi, mengomentari betapa tipis pakaian yang dikenakannya sehingga bisa membuatnya masuk angin. Saat itulah baru sadar kalau orang di seberang sana tidak bisa mendengarnya dan dia hanya berbicara sendiri sedari tadi. Ditambah lagi, setelah melakukan penyelidikan mendalam, bahkan dengan jaringan serta koneksinya yang luas, dia tetap tidak bisa menemukan siapa sosok di balik panggilan tersebut. Siapapun mereka, identitas mereka tersembunyi dengan sempurna tanpa menyisakan petunjuk. Sementara itu, Acan mendapatkan tumpangan gratis kembali ke apartemen bersama ibunya. Sang ibu memarahinya karena keluar sendirian dan menasihatinya betapa bahayanya hal itu. Sementara itu, robot laba-laba mekanik hanya bisa berfungsi 4% saja. Percayalah, perjalanan kita dengannya masih panjang karena setelah ini Hot kembali menghubungi Acan. Kalian harus dengar ini, si wanita akhirnya menyerahkan informasi dan semua pasokan gratis. Sepertinya dia sudah menyerah begitu saja. Padahal dia sudah bikin kekacauan besar, tapi gampang banget menyerahnya. Nah, saat mereka kembali ke apartemen, Acon ternyata tidak dimarahi sama sekali karena kabur keluar. Ibunya justru berpikir kalau si anjing yang membuka pintunya sendiri, lalu si bayi merangkak keluar sambil masih setengah mengantuk. Gara-gara itu, dia tidak bisa memanfaatkan si anjing dulu karena sekarang dirantai biar kejadian ini tidak terulang lagi. Menurut info dari Hot, supermarket grosir besar akan segera buka dan dia mau membagikan pasokan jarahan kepada mereka. Mengingat pasokan itu hasil curian, Hot ini lumayan dermawan juga ya, mau membagikannya secara sukarela begitu. Bagaimanapun, jika dia ingin mengumpulkan bahan makanan, dia harus bergerak secepatnya sebelum terlambat. Namun, pertama-tama dia harus mencari cara agar bisa pergi ke supermarket itu. Dia pun sengaja meninggalkan selebaran di meja untuk ibunya. Sayangnya, sang ibu sama sekali tidak menyadarinya. Mustahil juga kan kalau dia langsung bicara jujur soal kiamat dunia. Jadi dia harus memutar otak mencari cara lain. Saat sedang berpikir keras, dia tidak sengaja mendengar ibunya bergumam bahwa susu di rumah cuma sisa untuk 5 hari. Perhatikan ini, kesempatan emas ini langsung dia manfaatkan dengan cerdik. Dia menyenggol gelas susu di atas meja sampai tumpah, lalu pura-pura tidur saat ibunya datang memeriksa suara berisik itu. Begitu hendak membersihkan tumpahan susu, sang ibu akhirnya melihat selebaran supermarket di meja. Dia mengambilnya dan mulai berpikir untuk pergi ke sana. Yap, semua berjalan sesuai rencana matang Acan. Akhirnya, hari keberangkatan pun tiba, menuju ke gudang itu. Tapi ibunya malah mendandaninya dengan baju merah muda, membuat si bayi sangat kecewa. Sementara mereka pergi, si anjing ditinggal di rumah dengan makanan melimpah. Sesampainya di supermarket, sebelum mereka masuk, seorang satpam mendadak datang menghampiri dan bertanya apa yang mereka lakukan di sana. Katanya sedang ada wabah penyakit menular, jadi semua orang dilarang berkeliaran di luar. Sang ibu beralasan kalau dia cuma ingin membeli susu bubuk bayinya, tapi si satpam tidak mau menerima alasan apapun. Dia pegawai pemerintah. Dan Acan sangat tahu kalau pemerintahan akan segera runtuh, jadi mereka tidak perlu mengkhawatirkan aturan konyol seperti ini lebih lama lagi. Satpam itu cuma menjalankan perintah, jadi dia terus menyuruh sang ibu pulang. Namun saat dia sedang berbicara, kalian tidak akan percaya ini ada monster mengendap-endap di belakangnya tanpa disadari, lalu mendaratkan tangannya di kepala pria itu. Seketika, si monster meremas kepalanya hingga pecah seperti balon darah. Kini, tatapan mengerikannya tertuju pada ibu dan anak yang tak berdaya itu. Ukuran monster ini jauh lebih besar dari semua lawan yang pernah dihadapi Hon sebelumnya. Ini tipe proliferasi yang sangat kuat, artinya dia tidak punya titik kelemahan khusus. Hon enggan menunjukkan kekuatan aslinya, tapi jika dia tetap diam, mereka berdua pasti mati. Tidak ada waktu lagi, dia sudah bersiap untuk bertindak. Namun, sang ibu mendadak menggendongnya dari kereta bayi dan
langsung berlari sekencang mungkin. Tapi Acon tahu kalau melarikan diri itu percuma, karena makhluk ini berada di level yang berbeda. Gerakannya jauh lebih cepat dari manusia biasa. Saat monster itu semakin mendekat, mata Akon langsung tertuju pada kotak alat pemadam kebakaran di dinding. Seketika dia menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan kotak tersebut hingga meledak dan menyemburkan gas tebal ke seluruh penjuru ruangan. Asap tebal itu memberi celah bagi Acon untuk lepas dari dekapan ibunya dan langsung menghantam monster itu hingga terpental. Makhluk itu menabrak dinding. Dia cuma punya waktu sekitar 30 detik sebelum kepulan debu mereda untuk menghabisi monster ini. Dalam waktu singkat itu, dia harus segera menyelesaikan pertarungan sebelum sang ibu menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Untungnya sang ibu pingsan akibat syok dari serangan mendadak tadi. Jadi dia harus membereskan kekacauan ini dengan cepat. Sebelum ibunya siuman, dia harus menuntaskan semuanya. Tapi waktu terus berjalan dan dia tidak boleh santai sedikit pun. Monster tipe proliferasi ini memiliki inti kehidupan di kepalanya. Jika dia bisa menghancurkan kepalanya, makhluk ini pasti langsung mati. Sialnya, monster itu masih tampak bugar meski sudah terkena hantamannya tadi. Achan harus memastikan serangan berikutnya benar-benar telak. Dia harus menumbangkan makhluk buas ini sebelum sempat bangkit lagi dan melukai mereka. Kali ini tidak ada jalan pintas. Dia terpaksa harus menghadapinya secara langsung menggunakan kekuatan murninya sendiri. Untung saja, setidaknya saat ini dia bisa berdiri tegak dan tidak perlu merangkak lagi. Tiba-tiba monster itu melompat menyerang terlebih dahulu ke arah si bayi. Namun, Achan dengan gesit menghindar sebelum terkaman itu mengenainya. Dia langsung menggunakan benang tipis kemampuan kodoknya untuk tebas tubuh monster itu. Meski belum bisa membunuhnya, serangan kuat tersebut berhasil membuat makhluk itu terluka parah. Keadaan memang tampak sangat genting sekarang, tapi Hon sangat yakin kalau dialah yang akan keluar sebagai pemenang. Dia langsung menerjang maju lagi. Kalian dan saya pasti tahu kalau pertarungan epik ini baru saja dimulai. Kalian dan saya bakal melihat bagaimana tubuh kecil bayi ini dengan mudah menghindari serangan monster dan berayun pakai tali kodoknya. Tali itu melilit tubuh si monster. Begitu mendarat, dia langsung menariknya kembali untuk menebas makhluk itu seketika. Serangan yang mematikan. Dia memang unggul, tapi dia masih harus mengincar kepala monster itu untuk benar-benar mengalahkannya. Untungnya, tubuh raksasa monster itu membuatnya kesulitan membidik bayi yang bergerak secepat kilat ini. Tenaga penuhnya pun tidak keluar. Gerakannya terpaksa buru-buru demi mengejar target lincah. Bagi monster itu, ini sama saja seperti mengejar seekor tikus yang licik. Pada akhirnya, Akun berhasil mendominasi pertarungan dengan kecepatannya, membuat monster itu kelelahan dan kewalahan setengah mati. Hingga akhirnya, si monster nyaris tidak bisa bergerak. Ini semua berkat pengalaman tempur dari kehidupan masa lalunya. Serangan bertubi-tubi dari sang bayi sukses memangkas drastis kekuatan musuh. Dan satu hantaman lagi akan menyelesaikan semuanya. Tapi dia tidak boleh lengah dulu. Meski monster itu sudah sekarat akibat serangannya, bahaya besar masih tetap mengintai. Dengan sisa tenaga yang ada, makhluk itu mencabut duri tajam dari punggungnya lalu melemparkannya ke arah bayi dengan sangat kuat. Acon memang sempat menghindar, tapi serangan dahsyat itu masih berhasil menggores dahi kecilnya hingga terluka cukup dalam. Dia segera melompat mundur demi menjaga jarak aman sebelum monster itu melancarkan serangan kejutan berikutnya. Coba perhatikan, baik-baik, kalau monster itu terus melawan seperti ini, si bayi tidak akan bisa mendekat untuk menghabisinya. Saat ini, dia harus memutar otak mencari taktik baru, entah itu serangan mendadak atau cara mengalihkan perhatian lawan. Waktunya juga sangat tipis, apalagi efek samping dari penggunaan kekuatan penuhnya akan segera menghantam tubuh bayinya. Pilihan terbaik sekarang adalah segera kabur dan menyelamatkan ibunya sebelum dia terluka. Namun, di saat dia sibuk berpikir, dia melihat sang ibu kebingungan mencari jalan keluar di lantai bawah. Sepertinya prediksi waktunya meleset jauh. Ibunya terbangun lebih cepat dari perkiraan dan sekarang panik mencarinya kemana-mana. Di tengah kepanikannya itu, dia justru berpapasan langsung dengan monster mengerikan itu dan membeku ketakutan. Bukannya lari, dia malah merogoh saku bajunya. Acon berteriak panik menyuruh ibunya segera lari, karena mustahil bagi manusia biasa untuk menang melawan monster itu sendirian.
Namun sebagai ibu dari sang tokoh utama, dia jelas punya kartu as tersendiri. Dari kantongnya, dia mengeluarkan alat kejut listrik, lalu menembakkannya ke monster itu, menyetrumnya dengan tegangan tinggi. Kalian pasti setuju ini cara yang tidak biasa, tapi taktik inilah yang ditunggu-tunggu oleh sang bayi. Achan melompat dari atas gedung menuju jalanan di bawah. Tepat saat monster itu pulih dan mengibaskan tangannya, ia mementalkan sang ibu hingga terjatuh. Untungnya posisi jatuh itu membelakangi monster tepat saat Akon meluncur turun dari langit dengan membawa hantaman energi raksasa untuk segera menghabisi sampah ini selamanya. Si monster pun mendongak dan hanya bisa melihat dengan pasrah sesosok bayi dengan tumpukan energi luar biasa di kakinya yang meluncur sangat cepat. Serangan telak mendarat di kepala si monster menghancurkannya seketika hingga tewas di tempat. Sang ibu masih tergeletak, tak sadarkan diri di sana saat bayinya mendekat untuk memeriksa kondisinya. Meskipun dia belum begitu menyukai wanita ini, situasinya pasti akan jauh lebih berbahaya jika sang ibu tadi tidak datang dan mencoba melindunginya dengan mempertaruhkan nyawa. Dia tidak hanya nekat menolongnya di tengah bahaya, tapi juga siap mati demi dia. Masih banyak latihan yang harus dilaluinya sebelum dia bisa benar-benar berguna bagi sang bayi. Tapi setidaknya, dia sekarang bisa mempercayainya. Saat sedang merenungkan hal itu, efek samping kekuatannya mendadak menyerang dengan hebat, membuatnya langsung pingsan tepat di sebelah sang ibu. Ketika terbangun jauh setelah itu, kepalanya sudah dibalut perban, dan seorang pria bermata merah asing sedang memakaikannya popok baru. Hon sama sekali tidak mengenali orang asing ini, jadi refleks pertahanan dirinya adalah langsung mengencingi wajah pria itu. Ibunya buru-buru meminta maaf dengan panik, berharap pria asing tersebut tidak tersinggung dengan kelakuan bayinya. Pria itu menyeka air kencing di wajahnya sambil memaklumi kalau tindakannya mungkin saja telah menakuti anak kecil tersebut. Dia lalu bertanya, apakah ibunya akrab dengan si anjing? Menandakan kalau ibunya sudah cukup mengenal pria misterius ini. Besar kemungkinan dia adalah pemilik lama anjing itu, dan dia berterima kasih karena telah merawat hewan peliharaannya. Hon justru cemas, karena ibunya pasti melihat jelas monster yang menyerang mereka sebelumnya, tapi sekarang malah bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Lalu dia menyadari rambutnya basah. Kemungkinan besar, ibunya menangis diam-diam lagi saat dia sedang tertidur pulas. Pria itu memberitahu bahwa mereka akan pergi menimbun persediaan makanan dan mengajaknya untuk ikut pergi bersama. Hal itu menarik perhatian Acon karena memborong persediaan dengan bantuan orang lain bukanlah keputusan yang buruk. Namun, sebelum dia ikut pergi bersama mereka, ada sesuatu yang harus dia ambil, yaitu inti kristal si monster. Percayalah, perjalanan kita dengannya baru saja dimulai saat dia melompat untuk mengambilnya. Ayo ikuti petualangan ini, kita akan melihat dia menyerap sisa monster dengan ekor kodoknya untuk merebut kekuatannya. Kali ini sepertinya adalah kemampuan pengerasan yang langsung menyatu ke aliran darahnya. Bukan jurus yang buruk, dan sekarang dia bahkan bisa memakai ekornya sebagai semacam perisai pelindung. Tapi sebelum dia merangkak kembali ke kereta bayinya, dia melihat pria aneh yang tadi sedang menelepon seseorang. Pria itu tampak berbicara tentang bagaimana bayi ini dan juga ibunya hanya dianggap sebagai beban saja bagi mereka. Dia bahkan membocorkan alasan mengapa membawa mereka berdua yang ternyata hanya untuk dijadikan umpan saat keadaan darurat agar setidaknya ada gunanya. Orang ini benar-benar gila dan jelas sekali dia punya niat yang sangat buruk. Dia menyuruh orang di seberang telepon untuk mengambil kendaraan lain dan membawa lebih banyak pasokan logistik tambahan. Saat Achan asyik menguping pembicaraan itu, dia tidak sengaja menyenggol truk tempatnya bersembunyi dan pria itu langsung berbalik dengan cepat, siap menyerang siapa saja yang menguping. Pria itu mendekat ke arahnya, tapi dia yang mengira akan melihat sosok yang mengancam justru mendapati bayi mungil. Hal ini membuatnya langsung menurunkan kewaspadaan. Seketika, pria itu mengelus kepala Achan lalu bertanya bagaimana dia bisa sampai ke sana. Lalu dia kembali menelepon dan memberitahu lawan bicaranya bahwa si bayi telah mendengar obrolan mereka, tapi dia sama sekali tidak peduli karena anak itu hanyalah bayi kecil biasa.
biasa. Ditambah lagi, karena Acan hanya bayi, membunuhnya tidak akan jadi masalah besar. Sang bayi langsung menundukkan kepalanya dengan cemas setelah menyadari bahwa pria ini benar-benar gila. Mereka semua lalu masuk ke mobil dan ibunya memasangkan sabuk pengaman di kursi khusus bayi bagian belakang. Mereka bersiap berangkat bersama pria itu dan 3 orang lainnya di dalam mobil. Acan sama sekali tidak bisa mempercayai si pria gila itu sebagai sopir jalannya, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Jika saja dia bisa memakai kekuatannya, maka dia pasti sanggup menghabisi pria gila itu dalam sekejap dan membuktikan siapa yang lebih kuat. Penumpang lain di mobil mulai berkenalan dan ibunya mencoba mencairkan suasana hangat dengan menawarkan camilan manis kepada yang lain. Sungguh sangat aneh melihat orang-orang ini tampak begitu tenang di tengah semua kekacauan yang terjadi. Hon mulai bertanya-tanya, apakah mereka pernah melihat rekaman tentang monster dan alasan mengapa ada orang yang berani keluar rumah saat situasi begini. Pria itu menyalakan mobil lalu melambai ke penjaga di area tempat mereka tinggal sementara. Saat mereka pergi, Hon menyadari bahwa ketidaktahuan mereka mungkin merupakan sejenis pertahanan diri terbaik. Lagi pula, meski melihat monster atau mayat sekalipun bukan berarti kiamat sudah benar-benar tiba di hadapan mereka, mereka hanya bisa berpura-pura normal demi menutupi rasa takut. Selagi mereka terus melaju melewati kota, Nona Ling mengeluarkan kotak berisi roti lapis untuk dibagikan ke semua orang di dalam mobil. Para penumpang ini adalah penghuni dari gedung apartemen, tempat Acan dan ibunya tinggal. Ada ibunya sendiri, Ling Yingyu, penghuni kamar 502. Lalu ada Denu, penghuni kamar 103, dan terakhir ada Ryukase, penghuni kamar 104. Ibunya terus membagikan camilan kepada orang-orang di mobil selagi mereka berkendara ke supermarket. Ryukasan bertanya pada ibunya tentang bagaimana dia bisa membesarkan seorang anak sendirian di masa sesulit ini. Apalagi dia masih sangat muda, cantik, dan tampaknya tidak memiliki pekerjaan tetap. Sangat berbahaya juga berkeliaran di luar bersama anak kecil. Ibunya sebenarnya sempat berpikir untuk meninggalkannya di rumah. Tapi dia menyadari setiap kali Acan ditinggal sendirian, dia mulai bertingkah gila. Jadi dia harus mengajaknya setelah berpikir sangat keras. Nah, coba perhatikan. Reaksi si bayi yang secara tidak sadar menyuruh ibunya diam saat ibunya menghela napas, mengingat semua kekacauan akibat ulah bayinya beberapa hari terakhir. Salah satu pria di kursi depan adalah Chin Manoru dari kamar 504. Sang sopir berkomentar bahwa Ling sangat berguna saat bertarung, apalagi dia berhasil melumpuhkan seekor monster besar menggunakan senjata kejut listrik miliknya. Mereka juga membawa anjing di dalam truk pengikut di belakang, sebagai kekuatan tempur tambahan jika ada hal buruk terjadi di jalan. Ibu Hon sendiri tidak mengingat kejadian itu dan dia tidak menyadari bahwa bayinya lah yang menyelesaikan semua pekerjaan itu. Selagi mereka lanjut berkendara menyusuri kota, sang sopir mendadak menyadari ada yang salah. Harusnya ada banyak monster di sekitar mereka, tapi tempat ini malah sangat sepi. Kalian merasa curiga juga tidak? Dia melihat seseorang berlari di jalanan, tampak jelas sedang mencari pertolongan. Saat gadis itu berlari mencari tempat bersembunyi, dinding gedung terdekat hancur jebol dan sebuah tangan monster menjulur ke arahnya. Seketika itu juga dia langsung dikerumuni oleh beberapa monster mengerikan sekaligus. Sang sopir langsung menyuruh mereka berpegangan erat selagi dia bermanuver menghindari tabrakan dengan kerumunan monster dan gadis tadi. Mobil dan truk mereka melakukan aksi selip untuk menghindari kerumunan monster itu dan berhasil lolos dengan selamat. Anjing mereka menggonggong keras di belakang saat para monster mulai mengerubungi si gadis lalu menariknya ke tanah. Dia berteriak histeris meminta tolong saat monster-monster itu menumpuk di atasnya dan mulai menyerang. Hari ini sungguh luar biasa kacau.
Sejak Achan dan ibunya melangkah keluar dari rumah mereka, kini mereka dikepung monster dan Achan mencoba memanfaatkan momen untuk menganalisis keadaan. Monster berkepala serangga di sekitar mobil memiliki bekas sengatan di leher mereka. Percayalah, kelanjutan kisah ini makin seru. Kalian dan aku akan menyaksikan kekacauan ini karena pengendali semua monster ini pasti sejenis cyborg parasit yang bisa mengubah manusia jadi cyborg. Kekuatan mereka sendiri tidak seberapa, tapi kalau jumlahnya banyak, urusannya bakal beda. Selama sang pengendali masih berkeliaran, monster cyborg akan terus berlipat ganda tanpa henti. Jadi langkah terbaik bagi mereka adalah segera mencari jalan keluar. Monster serangga lain yang tidak mengerumuni gadis malang tadi mulai mendekati mobil untuk menyerang orang-orang di dalam. Jarak mereka sudah terlalu dekat hingga membuat sang sopir panik dan dalam hitungan detik, satu monster berhasil menjebol kaca depan. Akon melihat sekeliling dan menyadari situasi ini bahwa mereka sebenarnya bisa selamat, tapi dia harus segera mengusir makhluk-makhluk itu sebelum terlambat, sebelum jumlah mereka bertambah banyak. Sayangnya dia cuma bisa memakai kekuatannya selama 30 detik saja. Dan jika itu habis percuma di sini, habislah sudah. Dia melirik para penumpang dan bertanya-tanya apa ada yang bisa bertarung. Ryu menatap keluar dengan cemas ke arah gadis yang sedang dipukuli dan dilahap habis oleh para monster itu. Gadis itu berteriak, meminta orang-orang di mobil berhenti, membuang waktu, dan menyelamatkannya. Hal itu langsung membuat Akon sangat kesal karena gadis itu hanya akan menjadi beban ke depannya. Alih-alih memikirkan cara membantu, dia malah terus merengek minta diselamatkan. Lebih baik tinggalkan saja dia, karena dia sama sekali tidak berguna dalam pertarungan. Shin Manoru kemudian berkata, agar mereka tidak usah menyelamatkan gadis itu. Dia sudah memiliki luka yang sama di lehernya seperti monster-monster lain. Artinya dia sudah tamat. Perhatikan si kakek ini, matanya sangat tajam. Walau tampaknya dia terlalu tua untuk bertarung di garis depan. Walau tenaganya mungkin masih cukup untuk membawa perbekalan. Sang sopir lalu bertanya, apa mereka harus menerobos kekacauan di depan? Tapi sebelum menerobos, mereka harus menghabisi para monster terlebih dahulu sebelum mereka semua tumpas tak bersisa. Acon tidak menyukai ide itu karena sang sopir seolah ingin membuat mereka mati konyol. Mereka tidak bisa mengandalkan orang itu di saat genting. Sopir truk di belakang mereka pun kemungkinan besar sama saja. Denku mengambil benda keras dari suatu tempat di dalam mobil, lalu menyatakan bahwa dia akan keluar membantu semampunya. Pemuda ini terlihat lemah, tapi bisa jadi dia tipe karakter yang tiba-tiba mengamuk menggila. Dia mencoba meyakinkan semuanya bahwa dia tidak takut, padahal jelas sekali dia tidak bisa diandalkan. Tampaknya memang tidak ada seorang pun di dalam mobil yang sanggup mengalahkan kawanan monster itu. Ibunya lalu merogoh tas untuk mengambil pistol yang digunakannya tadi. Begitu Dan mendengar ibunya akan pergi keluar membawa senjata, dia langsung mengurungkan niatnya untuk ikut bertarung. Saat mereka masih sibuk mengobrol, tiba-tiba sebuah benda tajam menusuk masuk ke dalam mobil dan menembus dada Dan. Tubuhnya langsung terlempar keluar dari mobil bagai boneka rusa. Detik berikutnya, cakar-cakar tajam mencengkeram sisi pintu dan monster serangga lain memunculkan kepalanya yang mengerikan ke dalam, lalu menusukkan cakarnya ke tubuh Ryu, membunuhnya seketika. Kalian menyadari kejanggalan itu, kan? Ini adalah induk cyborg yang selama ini bersembunyi, menunggu waktu yang tepat untuk menerkam. Karena tidak ada orang dewasa yang bisa diandalkan, tampaknya sang bayi yang harus maju untuk membereskan situasi kacau ini. Namun sebelum dia sempat bergerak, sebuah sengat tajam meluncur lurus mengarah ke ibunya. Dia tidak cukup cepat untuk menghentikannya tepat waktu. Tapi alih-alih menusuk sang ibu, sengat itu malah menancap ke bantalan kursi mobil. Mereka melihat ke arah depan dan mendapati Shin Minoru. Secara mengejutkan menahan monster itu. Shin Minoru pun menyadari bahwa makhluk ini adalah bos dari semua monster. Monster itu berbalik dan mencoba menusuk wajahnya. Tapi dia justru menangkap sengat tersebut lalu mematahkannya. Jelas sekali bahwa kakek ini bukanlah orang biasa karena dia berhasil melumpuhkan bos monster hanya dengan kekuatan tangan kosongnya. Monster itu menjerit kesakitan saat ia menancapkan sengatnya sendiri ke lehernya. Lalu, seiring jeritan monster yang perlahan meredah, makhluk itu mati.
dan Chin Manoru membuang jasadnya begitu saja hingga terjatuh ke aspal jalanan sambil menyeka sisa darah di wajahnya. Dia mengeluh tentang fisiknya yang menua. Sementara itu Acon menatapnya dengan kagum setelah menyadari bahwa kakek ini adalah petarung yang sangat tangguh. Tapi sedetik kemudian dia sadar pertarungan belum benar-benar usai. Monster di tanah itu memiliki fase kedua dan mereka belum boleh lengah. Acon tidak tahu siapa kakek ini sebenarnya. Tapi menembak jantung saja tidak cukup untuk membunuhnya. Benar saja dugaannya, monster itu mulai bangkit kembali dan siap menyerang lagi. Dia tidak memiliki suara untuk berbicara, jadi hanya ada satu cara tersisa untuk memperingatkan si kakek sebelum terlambat. Dia pun berteriak sekeras mungkin membuat sang kakek langsung menoleh ke belakang dan nyaris menghindari serangan mendadak monster itu. Kakek itu pernah melihat hal serupa sebelumnya saat dia masih aktif bertugas di dalam divisi tempur khusus. Dia pun paham monster ini tak mati hanya karena ditusuk jantungnya. Mari kita tunggu kelanjutan aksi epik kakek tangguh ini. Kalian harus tahu, kakek ini kuat banget karena dia mantan divisi tempur khusus yang terlatih membasmi monster. Tanpa ragu, dia langsung melompat dari mobil untuk menghajar monster itu. Tapi sepertinya makhluk ini tidak akan mati semudah itu. Melihat hal itu, Chin Minoru memutuskan untuk memakai seluruh kekuatannya demi menghancurkan monster tersebut sampai tidak tersisa lagi. Dia langsung mencengkram kepala monster itu, lalu menghantamkan lututnya ke wajah lawan hingga tengkoraknya langsung retak seketika. Dari cara bertarungnya yang taktis, jelas sekali kakek ini punya segudang pengalaman tempur dan insting yang sangat tajam. Keputusan menyerang kepala diambil dengan sangat cepat. Achan harusnya sadar lebih awal kalau kakek ini adalah mantan militer. Dia memiliki kemampuan khusus yang jauh melampaui orang biasa. Di kehidupan masa lalu Achan saat menjadi anjing organisasi, meskipun pihak militer sudah hancur total saat dia aktif bertugas, dia sempat mendengar sebuah rumor menarik. Kabarnya setelah pemerintah runtuh, militer menjadi kekuatan terbesar yang terus berjuang melawan serangan para monster. Mereka adalah musuh utama organisasi saat itu. Namun di kubu militer ada satu divisi tempur khusus yang bertindak sebagai unit inti di sana. Mereka menjalani pelatihan khusus yang sangat ekstrem dan selalu menjadi duri bagi organisasi. Berkat aksi hebat kakek ini, rombongan mereka akhirnya bisa menuju supermarket untuk mengambil persediaan yang dibutuhkan. Ibunya sempat menyarankan agar mereka pulang saja, tetapi Chin Minoru langsung menolak keras ide berbahaya itu. Dia memperingatkan bahwa pulang hanya akan memicu masalah baru. Jadi, mereka harus terus bergerak maju, menyelamatkan diri. Sekarang kita tahu mereka punya rekan hebat. Tapi sadar tidak, Achan harus memutar otak agar kakek ini mau berpihak padanya. Dia bisa saja memasukkan perintah militer, memeras Hot agar memberi info rahasia atau memakai cara licik lainnya. Atau dia bisa terus menempel pada kakek itu agar dilindungi. Memikirkan rencana memanfaatkan orang lain demi keuntungan pribadinya, membuat bayi licik ini tersenyum sangat jahat. Saat sedang asik merancang rencana, kakek itu tiba-tiba mengusap kepalanya dengan sangat lembut. Dia menyuruh Nyonya Lin dan Achan tetap dekat dengannya agar aman. Sang ibu langsung setuju dan berjanji tidak merepotkan. Dia berjanji akan selalu patuh sepenuhnya. Kakek itu langsung memintanya tidak berharap terlalu banyak karena dia hanya ingin tulus membantu. Lin mengucapkan terima kasih banyak atas bantuannya mengalahkan bos monster tadi, tapi kakek itu bilang tidak perlu merasa sungkan. Lagi pula jika Achan tidak menangis tadi, kakek itu pasti sudah tewas akibat serangan mendadak monster tersebut. Dia lalu berbisik pada sang bayi bahwa semakin bodoh seseorang, semakin besar pula nafsu mereka mencari keuntungan. Kata-kata itu seolah bisa membaca pikiran egois Achan sebelumnya. Achan langsung melipat tangannya dan terdiam pasrah. Dia akhirnya menerima bantuan tersebut. Meski tahu kepribadian terlalu baik, Chin Minoru justru bisa menjadi bumerang baginya. Kita akhirnya sampai di supermarket tujuan awal mereka, tapi sayang sekali semua gerbangnya tertutup rapat tanpa celah. Sepertinya hari ini tutup, padahal di iklan tertulis buka. Tetapi tempat ini jelas-jelas tidak beroperasi saat ini. Hot, si peretas andal, kemungkinan mematikan sistemnya dari jauh. Namun tiba-tiba, pintu besar itu terbuka sendiri.
Sang sopir menjelaskan bahwa temannya yang membuka pintu itu secara nirkabel dari tempat lain secara rahasia. Dia tersenyum sambil menunjukkan ponselnya, mengingatkan mereka untuk berterima kasih pada temannya nanti. Hal itu memicu kecurigaan Achan. Bayi itu diam-diam mengambil ponsel ibunya dari tas untuk memeriksanya. Begitu membuka pesan masuk, dia terkejut melihat pesan baru dari Hot yang mengabarkan bahwa dia melihat mobil mereka lewat kamera pengawas dan sengaja membukakan pintu gerbang. Ini bukti nyata bahwa sang sopir saling mengenal dengan Hot. Situasi menjadi makin rumit dan mencurigakan bagi Achan. Baginya, Hot dan sopir itu penuh rahasia. Mereka akhirnya melangkah masuk ke dalam supermarket tersebut. Achan merasa sangat lelah setelah perjalanan panjang ini. Bangunan supermarket ini luar biasa luas dan dipenuhi banyak sekali barang di dalam gudang. Tidak ada satupun kamera pengawas, jadi si bayi bebas memakai kekuatannya tanpa rasa takut ketahuan. Kemudian dia melihat kakek itu membawa rak senjata lengkap. Hal yang wajar bagi mantan anggota divisi tempur khusus. Namun setelah mereka berhasil masuk ke dalam area belanja, pria yang menuntun mereka tadi tiba-tiba menghilang misterius. Bahkan tidak ada satupun staf yang berjaga, membuat mereka bingung bagaimana cara membayar semua barang ini. Saat mereka sedang kebingungan di dalam gudang sunyi itu, tiba-tiba terdengar suara tepuk tangan keras bergema dari sudut ruangan. Mereka menoleh dan melihat pria misterius tadi berdiri sambil tersenyum licik sembari mengetuk tumpukan kotak di sekitarnya. Dengan sangat sombong, dia menyatakan bahwa seluruh isi supermarket ini sudah dibeli habis oleh organisasi rahasia miliknya. Mimpi terburuk Kai akhirnya menjadi kenyataan. Orang yang berdiri di hadapan mereka tidak lain adalah anggota organisasi jahat. Bahkan anjing peliharaan Kai langsung menggonggong marah, seolah tahu niat busuk pria bermuka dua di depan mereka ini. Kedok asli sang sopir akhirnya terbongkar. Percaya